أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط فنصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan wa akhwat, mustami'in wal mustami'at, jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan usulul iman oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Beliau berkata, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Ash'ari yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani min dahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua surga yang diciptakan oleh Allah dari emas. Bangunan-bangunannya itu semuanya emas. Aniyatuhuma wa ma fihima, bejana-bejana yang ada di dalamnya dan semua yang ada di dalamnya itu terbuat dari emas. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, dan begitu pula ada dua surga yang diciptakan oleh Allah dari perak, bejana-bejananya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyaru rabbahum tabaraka wa ta'ala illa rida'ul kibriyai ala wajhihi fi jannati adan. Dan tidaklah ada jarak antara suatu kaum dengan pandangan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni jarak antara pandangan suatu kaum itu dengan Allah, illa rida'ul kibriya ala wajhihi fi jannati adan, kecuali selendang kesombongan Allah
yang ada pada wajah Allah di surga Aden. yakni yang menghalangi pandangan manusia kepada Allah itu adalah selendang kesombongan yang ada pada wajah Allah sebagai tirai membatasi pandangan manusia kepada Allah di surga Aden. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah di dalam sahih beliau. Maka ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini menerangkan tentang sifat surga, bahwa surga itu sifatnya diantaranya ada yang terbuat dari emas dan ada yang terbuat dari perak, dan cangkir-cangkir yang ada di dalamnya serta apa-apa yang ada di dalamnya itu juga demikian. Ada yang terbuat dari emas dan ada yang dari perak. yakni betapa indahnya dan megahnya ya kondisi apa? Surga itu, yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia bagaimana keindahan dan kemegahan surga itu. Andai seseorang pernah melihat sebuah istana yang begitu megah, yang membuat dia terkagum-kagum, maka tentu istana-istana surga jauh lebih megah dari itu. Andai seseorang pernah berpikir atau terbersit di dalam hatinya tentang keindahan sebuah istana dan kemegahannya, niscaya keindahan dan kemegahan surga itu jauh lebih daripada itu. Naam. Maka tentu surga yang tersedia padanya berbagai macam kenikmatan dan keindahan serta kemegahan, yang bahkan apa-apa yang ada di dalamnya itu semuanya terbuat dari emas. Ini memotivasi manusia supaya dia itu berjuang, berusaha dengan keras agar Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana kita ketahui, ada riwayat di dalam Sahih Muslim tentang orang yang terakhir kali keluar dari neraka. Ketika orang ini dia terakhir kali keluar dari neraka itu dalam keadaan hitam pekat. Ya, karena apa? Dibakar di dalam api neraka. Karena bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu, kata Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar daripada api neraka itu manusia dan batu. Manusia itu menjadi kayu-kayu bakar api neraka. Lalu jangan mengira bahwa ketika manusia dibakar di dalam api neraka itu dia mati. Jangan menyangka dia mati.
Karena kalau dia mati nanti dia tidak rasakan dahsyatnya penyiksaan api neraka. Ya sebagaimana kambing itu kalau sudah dipotong, sudah mati ya terserah antum mau cincang-cincang, mau potong, mau kuliti, tidak ada lagi rasa sakit, nggak merasakan lagi. Jadi manusia di dalam neraka itu tidak mati, tapi dia merasakan pedihnya api neraka, siksa api neraka terus begitu sepanjang waktu, sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk dia keluar darinya. Wal iyadu billah. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka yang ada di dalam neraka itu tidak mati dan juga tidak hidup. yakni mereka tidak mati supaya bisa merasakan dahsyatnya siksa neraka. Dan mereka tidak hidup, yakni mereka tidak hidup dengan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia, tetapi kehidupan mereka itu benar-benar sengsara. Kehidupan yang sengsara itu ya kalau kata kita itu setengah mati, ya. Nah, bagaimana tidak hidup penuh dengan penyiksaan, dan penyiksaan yang ada itu tidak pernah diringankan oleh Allah. Dan begitu pula minumannya adalah nanah. Begitu pula dia mendapatkan penyiksaan demi penyiksaan sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk dia keluar. Kalau dia adalah orang yang beriman. Tapi kalau dia orang kafir, maka dia kekal abadi di dalam neraka. Tapi kalau dia orang beriman yang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya, lalu dia hanya terjatuh dalam dosa-dosa, ya, tetapi tidak sampai pada batas dia keluar dari keislamannya, maka nanti dia dihukum oleh Allah di dalam neraka. Kemudian setelah itu Allah akan mengeluarkan dia dari neraka untuk ditempatkan di surga. Ya, jadi perhitungan Allah itu berbeda dengan perhitungan manusia. Sehingga jangan ada pertanyaan-pertanyaan filsafat yang mengatakan bagaimana kalau sekiranya dosa seseorang dan amal seseorang itu sama berat, kira-kira Allah mau taruh dia di mana? Ya kan nanti ada pertanyaan, kalau amalan seseorang lebih banyak maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Kalau amalan seseorang lebih sedikit maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Bagaimana kalau amalan seseorang itu sama berat dengan dosanya? Ya. Nanti akhirnya ada bayangan bahwa kira-kira malaikat bingung. Ya. Dan kalau malaikat bingung menempatkan dia, ya nanti bisa jadi sama. Ada keyakinan yang mengatakan malaikat bingung catat pahala-pahala khuruj, ya, debu-debu yang menempel di kaki-kaki itu semuanya jadi pahala, sehingga malaikat jadi bingung saking banyaknya pahala itu, malaikat tidak mampu untuk mencatatnya. Ini orang mungkin dia kira malaikat itu anak SD baru belajar tulis, ya. Atau barangkali dia kira malaikat itu mungkin seperti dia yang makan berak, ya. Nah, memiliki sifat-sifat yang lemah. Tetapi tidak demikian. Maka orang yang terakhir kali dikeluarkan oleh Allah dari neraka itu hitam pekat, lalu dilemparkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Dilemparkan ke sana sungai itu, lalu orang ini dari kulit yang hitam pekat itu berubah, jadilah dia itu putih, ya, bersih, mulus, tidak ada tanda-tanda dibakar di api neraka. Dikeluarkan dari situ, wajahnya ini masih melihat neraka. Lalu dia berdoa, ya Allah, palingkan wajah saya dari neraka, ya Allah.
Saya lihat neraka ini sudah bosan, ya, karena sudah lama disiksa di dalam neraka, maka saya bosan lihat neraka ini. Palingkan wajah saya dari neraka ini, ngeri ya Allah, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala palingkan di wajahnya dari neraka. Ternyata Allah tampakkan kepadanya surga jauh, lihat gitu, samar-samar dia lihat di jauh, ya, bangunan-bangunan yang indah terbuat dari emas yang berkilau, perak dan seterusnya. Keindahan yang luar biasa yang tidak pernah terbersit oleh akal dan pikiran seseorang. Perasaannya tidak pernah menghayal tentang keindahan surga itu, karena surga itu jauh lebih indah dari apa yang dia hayal. Maka dia berdoa, ya Allah, dekatkan saya ke surga itu ya Allah. Dekat saja, tidak perlu sampai masuk, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, kalau begitu engkau didekatkan ke surga tapi tidak boleh minta lagi. Dia katakan, ya Allah, saya tidak minta lagi, cukup dekatkan saya ke surga saja. Seandainya engkau tidak mendekatkan saya ke surga, maka aku termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Dekatkan saya ke surga dan saya tidak akan minta lagi. Ya benar, iya ya Allah, tidak minta lagi. Ya sudah, Allah dekatkan orang ini ke surga. Begitu dekat sampai di surga, dia lihat ternyata ya pintu surga itu semakin indah, surga itu semakin megah. Maka dia kemudian berdoa, ya Allah, kalau sekiranya saya tidak masuk di surga ini, maka betapa malangnya saya. Maka dari itu ya Allah, masukkan saya di emperan surga saja, jangan sampai di dalam. Di emperan itu sudah sangat bahagia, maka masukkan saya ke sana. Terus Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis tersebut mengatakan, bukankah engkau mengatakan tidak meminta lagi? Dia katakan, ya Allah, kalau sekiranya engkau tidak biarkan atau tidak memasukkan aku ke surga ini, maka betapa ruginya aku, betapa malangnya aku. Masukkan saya di emperan surga saja ya Allah, dan setelah itu saya tidak minta lagi. Oh iya, saya tidak minta lagi ya Allah. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan orang ini di emperan surga, ternyata pintu surga terbuka. Begitu pintu surga terbuka, dia lihat di dalam bidadari-bidadari yang mulus-mulus, ya, mata jelita, ya, wajah yang cantik-cantik. Pokoknya tidak bisa dibayangkan kecantikan mereka. Begitu dia lihat, ya Allah, perempuan cantik-cantik ini, ya Allah, masukkan saya ke dalam. Ya. Allah katakan, loh, tadi kan sudah bilang tidak meminta lagi. Ya Allah, kalau sekiranya aku tidak masuk ini rugi ya Allah. Loh, tadi sudah 1 periode, ini mau 2 periode lagi. Anggota dewan aja, ya, minta terus. Maka apa, ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memasukkan orang ini ke dalam surga. Begitu dia masuk ke dalam surga, ternyata dihayalkan bagi dia surga itu sudah penuh. Dia masuk di surga, dia sudah senang-senang, tapi dia lihat begini, kaplingan ini sudah penuh, ini sudah penuh. Semua orang sudah tempati tempat di surga itu. Lalu dia datang ke tempat-tempat yang sekiranya masih kosong, dia lihat, oh ini sudah penuh. Ya, kaplingan ini miliknya Fatur, ya, ini miliknya Ustadz, ini miliknya Dai, ini miliknya Kiai, ya, miliknya ulama. Terus semua sudah dia tanya, semua sudah ada kaplingannya. Maka orang ini kecewa. Lalu dia katakan, ya Allah, sudah lagi tidak ada tempat di surga. Saya masuk surga tapi saya tidak ada tempat ya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak, masuk ke dalam surga itu, niscaya engkau akan mendapati tempatmu itu seluas langit dan bumi.
Dia katakan, ya Allah, saya sudah cek semuanya, sudah ada kaplingan, jangan menghina diriku ya Allah. Ya, maka Allah katakan, tidak, masuk lagi, engkau akan dapati tempatmu seluas langit dan bumi. Maka orang yang terakhir kali keluar dari neraka ini, dia masuk lagi ke dalam surga, dan ternyata memang dia mendapati tempatnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Ya, begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, setiap kali hamba berjanji kepada Allah dan dia dusta dalam janjinya itu, tetap saja Allah memberikan apa yang dia minta. Ya, jadi rupanya dalil ini dipakai oleh anggota dewan. Setiap kali mau kampanye itu dusta. Dan dia pikir tidak apa-apa, rakyat ini kan memiliki sifat-sifat yang baik. Ya, nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya yang begitu luas. Dan begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala dengan surga yang terdiri dari berbagai macam keindahan dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Lalu di sini Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan kepada kita tentang keindahan surga itu. Yang berikut, di dalam hadis yang mulia ini ada penetapan sifat kibriya, sombong bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kesombongan itu hanya milik Allah. Ya, makhluk ini tidak pantas untuk sombong. Maka orang-orang yang sombong di dunia itu kelak nanti dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan lebih kecil dari semut. Karena di dunia itu kan dia merasa dirinya besar, orang-orang lain kecil. Jadi di akhirat itu ketika dia dibangkitkan oleh Allah, dia kecil, semut lebih besar. Dia lihat, wah ini hewan apa besar. Ya, apa sebagai balasan atas rasa tinggi dirinya yang di dunia itu, di akhirat dia dihinakan, benar-benar kecil. Ya, nah, maka sebagaimana datang di dalam hadis yang lain, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim itu meriwayatkan hadis qudsi, yakni Allah berfirman, al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah selendangku, wal izzatu izari, kemuliaan itu adalah sarungku, faman naza'ani wahidan minhuma adabtuhu, barang siapa yang berani melepaskan salah satu dari keduanya itu dariku, niscaya akan aku adab dia. Ya, ini kesombongan itu punya Allah. Jadi kalau orang dia sombong, itu sama dengan dia mengambil selendang Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mengadabnya. Begitu pula apa? Kemuliaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba itu tidak pantas untuk memiliki apa? Kesombongan, dan tidak pantas untuk menganggap dirinya atau memiliki dirinya mulia. Kemuliaan sampai-sampai dia berani untuk apa? Mengklaim kalau dia itu adalah sudah punya tempat duduk di surga. Ya, dia biar tidak sholat, tidak puasa, ya, atau tidak perlu belajar agama, tapi anak keturunannya sudah punya kursi-kursi di surga. Ya, mungkin yang dimaksudkan itu adalah surga di Waitomo. Ya, kebun. Karena jannah itu kan bahasa Arabnya, secara bahasa itu kebun. Mungkin kebunnya di Waitomo atau di Peliana. Nah, maka apa? Ini kesombongan. Kesombongan yang luar biasa. Tidak pantas ada pada diri seseorang, karena itu adalah milik Allah. Yang pantas untuk itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa manusia itu akan melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan melihat kepada Allah. Maka ada di antara manusia yang terhalang dari melihat Allah.
Ada di antara manusia penduduk surga itu yang memang mereka benar-benar melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu bentuk kenikmatan dan karunia yang besar kepada mereka. Ketika penduduk surga itu mereka masuk surga, mereka telah menikmati segala keindahan, fasilitas dan kemewahan yang ada di surga itu. Bahkan ada pohon-pohon di surga itu yang rantingnya itu melindungi, menjadi naungan bagi seseorang itu dalam perjalanan ratusan tahun. Ya, saking besarnya pohon-pohon itu. Ya, kamar-kamar yang ada di dalamnya bidadari-bidadari, sudah tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dihitung. Ya, bagaimana pelayanan mereka terhadap penduduk surga. Bahkan ketika masih orang laki-laki yang soleh, ketika masih berada di dunia saja, itu kalau sekiranya dia disakiti oleh istrinya, bidadari-bidadari surga itu marah, cemburu bidadari-bidadari surga itu. Mereka mengatakan, wanita, jangan engkau menyakiti si fulan. Si fulan itu di sisimu itu cuma sebentar saja, nanti sedikit lagi dia sudah datang kepada kami. Wah, luar biasa. Ya, begitu keindahannya. Maka Masya Allah, ini tidak gampang juga jadi laki-laki yang soleh. Maka ketika jadi laki-laki yang soleh ini karunianya, Masya Allah luar biasa. Jadi kalau misalnya ada ketemu istri yang luar biasa, kadang-kadang itu kita sampai jadi takut sama istri, ingat-ingat saja, udah apa-apa, ini bidadari surga pasti lagi marah. Ya, nah, ya sebagai penghibur, ya, supaya bisa sabar menghadapi apa keganasan istri. Ya, nah, ya, ready. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Demikian akhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Lalu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga itu, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmatku? Penduduk surga itu mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi ya Allah? Semuanya kami sudah miliki, semuanya ada. Ya, kami tidak pernah membayangkan ada suatu nikmat yang lebih daripada apa yang kami rasakan saat ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan wajahnya. Dan seketika itu penduduk surga semua melihat wajah Allah. Dan benar-benar mereka melihat wajah Allah tanpa ada hijab. Lalu mereka lupa dengan kenikmatan surga itu karena terpesona dengan kenikmatan ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, mangkana yuridu, mangkana wa man yuridu, bagaimana ayatnya, surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Mangkana yuridu lika rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Surat Al-Kahfi itu ada berapa ayat? 110 ayat. Nah, coba lihat ya. Mangkana yarju lika rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kalau tidak salah ya. Nah, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, mangkana famangkana yuridu lika rabbih. Ya. Faman kana yarju lika rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Nah, barang siapa yang menginginkan, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka manusia di akhirat itu akan benar-benar berjumpa dengan Allah. Dan mereka akan melihat wajah Allah sebagai suatu bentuk kenikmatan bagi penduduk surga. Nah, selanjutnya berkata Syekh
Qaulullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, babu qaulillahi ta'ala, bab keterangan tentang firman Allah yang maha tinggi, yaitu di dalam surat Saba ayat 23. Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa aliyyul kabir. Di sini kelengkapan ayat ini tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq wa huwal aliyyul kabir. Yani dan syafaat pertolongan itu di sisi Allah itu hanya berguna bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Nah, kalau Allah tidak izinkan maka tidak ada syafaat bagi dia, ya. Dan syafaat tidak berguna bagi dia. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya, sampai apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati-hati mereka, qalu madza qala rabbukum, mereka berkata apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Qalul haq, mereka menjawab perkataan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Maka di sini di dalam ayat yang mulia ini, Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah ingin menerangkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat, yakni kalam. Ini Allah itu berbicara. Berbicara itu sifat fi'liyah Allah. Kapan Allah berbicara, Allah berbicara. Kapan Allah tidak berbicara, maka Allah tidak berbicara. Ya. Dan Allah berbicara itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu bukan makhluk. Nanti kalau Al-Quran itu makhluk, jadi anak-anak HMI itu bikin pertanyaan, ya, bagaimana kalau ada jembatan, di atas jembatan itu tidak ada jalan lain, kiri kanannya jurang, lalu di situ ada Al-Quran dan ada ibumu, kamu lewat pilih mana, injak Al-Quran atau injak ibumu? Oh, injak Al-Quran aja. Kenapa ya? Al-Quran kan cuma makhluk gitu loh. Ya, kalau ibumu itu bahaya, ini ibumu loh, ya, begitu. Begitu pula Al-Qurannya dibuang-buang aja nggak apa-apa, itu kan cuma makhluk. Nah, ini pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman apa? Mu'tazilah yang sesat, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dan para imam-imam ahlu sunnah, ya, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah itu dipaksa oleh para penguasa untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sampai-sampai Imam Ahmad tidak mau mengakui keyakinan tersebut. Lalu Imam Ahmad dipenjara, ya, kurang lebih 28 bulan Imam Ahmad itu dipenjara, disiksa. Sampai-sampai disebutkan di dalam sebahagian riwayat, yaitu ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mau dicambuk di tengah-tengah lapangan pada besok paginya, itu pada malam harinya Imam Ahmad jahit pakaian beliau, jahit celananya, buat tali ikat di pinggangnya, dia buat sekeras-kerasnya. Untuk apa? Imam Ahmad tidak berpikir tentang dahsyatnya penyiksaan, tetapi yang Imam Ahmad pikirkan itu jangan sampai cambukan itu terlalu keras sehingga tali celananya putus, auratnya kelihatan. Jadi Imam Ahmad rahimahullah itu benar-benar beliau menjaga auratnya. Cambuk tidak ada masalah, jangan sampai aurat itu kelihatan saja. Ya, subhanallah, bagaimana para imam itu dalam memperhatikan
aurat mereka. Ini kita ngaku jadi ustaz, jadi dai, tapi jalan sama celana pendek, perut buncit keluar-keluar, ya. Kasihan. Ini ustaz apa preman? Ya. Ada kadang-kadang ustaz ceramah di mana-mana dibilang dai, duduk di tenda-tenda kecil baju oblong, ngerokok, ya. Kasihan. Kadang-kadang kalau kita lewat kira tukang bakul. Ya, apakah ustaz seperti ini? Ya. Maka dia harus menjaga. Lah Imam Ahmad rahimahullahu taala itu ketika mau dicambuk itu, antum bayangkan mau dicambuk itu, Imam Ahmad tidak berpikir tentang beratnya cambukan. Tapi beliau sejak malam itu sudah jahit tali celana beliau. Ya, untuk apa? Untuk ikat celana beliau sekeras-kerasnya, bahkan dibikin tali gini. Besoknya dicambuk. Di tengah-tengah lapangan dan disaksikan oleh banyak orang, cambukan demi cambukan itu jatuh ke punggung ya Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi beliau tidak bergeming sedikit pun terhadap cambukan-cambukan itu. Sampai ada riwayat-riwayat yang dhaif berkaitan dengan kisah tersebut. Ada yang mengatakan tiba-tiba tangan seperti emas keluar ya dari sisi kiri dan kanan Imam Ahmad itu memegang cambuk-cambuk. Ada yang memegang baju beliau, ada yang memegang celana beliau. Tetapi ini semua riwayat-riwayat yang dhaif ya. Nah, tetapi yang menjadi sisi pendalilan di sini bagi kita adalah begitulah perjuangan Imam Ahmad dalam menolak keyakinan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan keyakinan-keyakinan ini mulai datang itu sejak pada kurang lebih itu tahun tahun 200-an Hijriah ya, kalau Anda salah. Mulai muncul fitnah ini. Nah itu sampai kenapa muncul fitnah yang demikian? Karena para penguasa ketika itu memerintahkan kepada orang-orang, kepada staf-staf ahlinya untuk menerjemahkan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Akhirnya kaum muslimin sibuk belajar filsafat. Mereka tidak belajar Al-Quran dan Sunnah, maka muncullah kesesatan demi kesesatan. Al-Quran dan Sunnah itu dilogikakan dengan akal mereka berdasarkan ilmu filsafat. Maka muncullah tokoh-tokoh filsafat seperti siapa, Ibnu Sina, ya seperti Ar-Ramli, tokoh-tokoh filsafat, ya, naam. Yang apa mereka ini banyak mengkonsumsi pelajaran-pelajaran filsafat, dan sesungguhnya pelajaran-pelajaran filsafat itu dari Yunani. Dari mana? Yunani. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan anak-anak muda Arab waktu itu tidak sibuk belajar Al-Quran dan Sunnah, tetapi sibuk belajar filsafat. Akhirnya jadilah orang setengah gila. Ya. Maka ini bahaya. Naam. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya dari hadis yang mulia ini ya penjelasan ya. Ini Al-Qur'an sebagai tafsir. Ya, Al-Qur'an mentafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memiliki sifat kalam. Ya di sini dikatakan hatta idza fuzi'ah anil qulub, yaitu ketika dihilangkan dari mereka rasa takut. Ya ini apa? Malaikat. Malaikat ketika mendengar firman Allah itu tersungkur semuanya, jatuh, pingsan. Ya. Dan yang duluan bangun itu Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril tersadar dan Jibril tahu apa yang difirmankan oleh Allah. Maka dari itu malaikat tanya, apa tadi yang difirmankan oleh Allah ya Jibril? Ya, maka Jibril pun mulai menerangkan, oh yang difirmankan oleh Allah itu demikian. Coba antum bayangkan, malaikat saja tersungkur jatuh pingsan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Gelegar langit ini ketika Allah Tabaraka wa taala mengeluarkan perintahnya. Ya. Subhanallah. Ya maha agungnya Allah
Maha tingginya dan maha mulianya Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai-sampai makhluk-makhluk ini tidak sanggup. Makhluk-makhluk yang besar, malaikat-malaikat itu makhluk-makhluk besar. Malaikat hamalatul arsy, pemikul arsy Allah itu jarak antara daun telinga bagian bawah ini dan pundaknya itu ditempuh dalam ratusan tahun. Nah, saking apa? Saking tinggi besarnya malaikat ini. Jarak telinga dan pundak ini ratusan tahun. Antum jalan dari pundak ini ke telinga itu ratusan tahun. Ya, begitu besarnya malaikat itu. Tetapi malaikat-malaikat ini semua apa? Tidak sanggup. Bahkan ini oleh sebab itu apa ya kawan? Beratnya kalam Allah itu luar biasa. Kalam Allah ini berat. Firman Allah ini berat. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mau memilih Rasulullah untuk apa? Untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai nabi, menjadikan Rasulullah sebagai rasul, menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Allah ajar Rasulullah. Yaitu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfuhu aw inqus minhu qalila aw zidhu warattilil qur'ana tartila inna sanulqi ilaika qaulan tsaqila. Begitu kata Allah. Orang yang berselimut bangun, hidupkan malam hari, begitu kata Rasulullah ya. Bukan orang yang lagi dars bangun gitu, bukan ya. Ya. Orang yang lagi tidur bangun, selimut bangun. Untuk apa? Hidupkan malam hari. Setengahnya malam hari itu dihidupkan. Kalau ndak bisa ya sudah kurangi sedikit aja. Kalau ndak bisa lagi tambah. Kalau bisa. Ya, kenapa? Sanulki ilaika qaulan tsaqila. Karena kami akan memberikan engkau wahyu berupa perkataan yang berat. Ya. Perkataan yang berat. Kalam Allah itu perkataan yang berat. Sampai-sampai sahabat pernah meriwayatkan suatu ketika ya di dalam Sahih Bukhari. Itu sahabat pernah meriwayatkan suatu ketika itu dia bersama Rasulullah. Lalu paha Rasulullah itu ada di kaki Rasulullah itu ada di pahanya. Tiba-tiba turunnya wahyu, malaikat datang, Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah. Ini sahabat terasa beratnya kaki Rasulullah itu sampai mau patah pahanya. Ya. Ternyata setelah itu kaget, lu ada apa ya Rasul? Tadi Jibril datang kepadaku membawa wahyu. Coba. Ya. Kalam Allah ini berat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu hancur lebur karena takut dan tunduk kepada Allah. Tapi manusia ada kalau dengar ayat Al-Quran santai ya. Kadang ngantuk-ngantuk, kadang kakinya dijulur ya. Padahal dengan apa? Ayat Al-Quran berat. Ayat Al-Quran ini ya berat. Ya, ini kalam Allah. Sanulki ilaika qaulan tsaqila. Rasulullah saja itu dipersiapkan oleh Allah. Mau menerima wahyu dipersiapkan oleh Allah. Ya, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan untuk menerima wahyu. Maka demikian ini adalah merupakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tabaraka wa taala itu mempunyai sifat kalam. Allah berbicara dan didengar. Kalam Allah itu didengar. Ya, dengar. Malaikat dengar itu kalam Allah. Jadi bukan kalam Allah itu semacam sebuah ucapan atau sebuah makhluk ciptaan Allah yang Allah susupkan ke dalam hati manusia, bukan. Tetapi Allah berfirman dengan kalimat yang didengar oleh para malaikat. Sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan perintahnya, para malaikat mendengar dan menggelegar langit itu, jatuh pingsan para malaikat itu semua takut. Ya, dan yang sadar duluan itu Jibril. Ketika hilang rasa takut itu malaikat baru kaget, loh tadi Allah firman apa Jibril? Jibril katakan, oh Allah firman demikian, demikian. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah.
hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuruk salat isya.